itu mengikuti Nabi Muhammad, maka orang itu berada pada jalan yang dicerai-beraikan. Al-Quran surah An-Naml ayat 153. Wa anna hadha siratun mustaqima fattabi'un. Itu kata Allah. Wala tattabi'us subula fatafarraq. Apabila orang itu kemudian memilih jalan selain daripada jalan yang ditunjukkan Nabi Muhammad, an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu kata Allah. Maka orang-orang ini akan berada pada jalan yang bercerai-berai. Coba Anda lihat, Katolik, Protestan, kemudian muncul Advent, kemudian Pantekosta, kemudian ada yang lain-lain sebagainya. Selain daripada memilih jalan lurus yang didatangkan oleh Nabi Muhammad, yaitu dinul Islam, Allah mengatakan jalan yang kamu ikuti yang lain selain daripada Islam ini yang akan mencerai-beraikan jalanmu itu sendiri. Nah, itu fakta real. Itu fakta real. Nah, silakan Anda baca Yesaya 6, nomor 6 sampai nomor 7. Wah, benar Bang Juma, mantap, udah saya baca. Itu. Oke. Begini, ya terima kasih udah jelas Bang Juma. Saya mau tanggapi tadi malam kan sempat saya simak Bang Juma sama Bang Edis. Tentang di mana orang bertanya kepada Nabi, apakah jika engkau setelah mengucapkan la ilaha illallah maka engkau pasti masuk surga walaupun mencuri kan. Tapi di hadis yang saya baca ini bertentangan Bang Juma. Seperti ini saya bacakan Bang Juma. Ketegasan Rasulullah dalam menegakkan hukum yang adil. Suatu hari seorang wanita bangsawan dari Bani Maksum terbukti telah mencuri. Namun orang-orang bingung dan saling berpikir bahwa wanita itu sepertinya harus dihukum lebih ringan karena kedudukannya seorang bangsawan begitu. Kemudian Rasul mendengar dan berkata kepada mereka, "Hai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apabila seorang bangsawan terbukti menyusul mereka membiarkan, sedangkan apabila orang lemah dan miskin mencuri, mereka tegakkan hukumannya demi Allah. Andaikan Fatimah putriku terbukti mencuri, saya akan potong tangannya." Jadi poinnya di sini, bahkan putrinya sendiri Fatimah, jikalau terbukti mencuri, Nabi berkata, "Aku akan memotong tangannya." Jadi berbanding ini ya dengan yang dikatakan Bang Edis ya. Terima kasih Bang Juma. Oke. Jadi gini, saudara, kaidah di dalam Islam itu diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah menerangkan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa. Ya. Tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan dirinya. Tidak ada pengampunan dosa karena mempersekutukan Allah. Lalu Allah mengatakan, selain dosa tersebut aku ampuni. Aku ampuni. Jadi kalau mencuri itu memang dilarang, tidak boleh. Dan berzina itu juga dilarang. La taqrabus zina, mendekatinya pun tidak boleh. Tetapi kemudian ketika engkau melakukan persinahan, tapi kamu Muslim, Islam, lalu bertobat, diterima tobatmu bila mana kau taubatan nasuha. Nah sekarang, kalau kemudian ada orang Islam kemudian berzina, lalu meninggal dunia, dalam kehidupannya kemudian beliau beramal soleh, tapi dia pernah berzina. Diampuni enggak oleh Allah? Diampuni. Karena dia tidak menyekutukan Allah. Tidak menyembah selain kepada Allah. Dosanya diampuni. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 9. Itu sering saya sampaikan. Semua kemudian dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Islam, ketika kemudian dia beramal saleh, beriman kepada Allah, wa man yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati, kata Allah, wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha
zalikal fawzul azim. Kenapa dikatakan itulah kemenangan yang agung, itulah kemenangan yang mulia? Apa kemenangan agung itu? Ketika orang itu meninggal dalam keadaan Islam. Tapi dia punya dosa, yes. Ketika kemudian orang itu mati dalam keadaan Islam, dia punya dosa. Tetapi dalam hidupnya dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Namun senantiasa jatuh kepada kemaksiatan. Di mana kemaksiatan yang dilakukan itu sendiri dia tidak suka. Maka dia masuk dalam kategori orang beriman kepada Allah. Nah, Islam berzina, mati, surga. Kristen tidak berzina, mati, neraka. Kenapa? Karena Kristen mensyirikkan Allah, menyembah selain daripada Allah. Itu bedanya. Makanya dikatakan zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Menangnya kami karena kami Islam. Ketika kami mati nanti, kami membawa dosa, tapi di hadapan Allah. Ketika dikatakan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, zalika yaumut taqabun, kata Allah. Pada hari kemudian manusia dibangkitkan dari alam kubur, dihimpun mereka untuk dibuka semua aibnya, dibongkar semua kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Apa kata Allah? Di antara mereka yang beriman kepadaku dan beramal saleh ketika ia hidup, dosa-dosanya aku ampuni. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Kemenangan mati dalam keadaan Islam. Cuman harus berhati-hati. Jangan sampai menghalalkan ini. Kenapa? Kalau sampai itu dihalalkan, berarti orang tersebut jatuh dalam keadaan munafik. Saya kan Islam, mati pasti masuk surga. Bukan begitu polanya. Yang diminta oleh Allah dihapuskan dosa-dosanya. Wa man yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyiati, kata Allah, wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar. Nah, itu kata Allah tuh, khalidina fiha abada. Yang beriman, orang beriman itu tidak memudahkan jasadnya untuk berzina. Orang yang beramal soleh itu tidak memudahkan dirinya untuk berzina. Itu orang yang beriman beramal soleh, ketika dia berzina, dia akan menyesal seumur hidupnya. Dan kemudian menajiskan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Kapan dia menganggap sepele zina itu, menganggap sepele kemudian mencuri itu, dia tidak masuk dalam kategori beriman. Dia tidak masuk dalam kategori beramal soleh. Tetapi orang yang menggampangkan kemudian satu kemaksiatan, munafik. Seperti itu, saudara. Jadi kuncinya, kesimpulannya adalah, apakah semua umatmu akan masuk surga? Yes. Meskipun dia mencuri, ya. Meskipun dia berzina, ya. Meskipun dia merampok, ya. Selama mereka beriman dan beramal soleh. Pertanyaannya, bagaimana orang itu bisa dikatakan beriman kalau dia berzina? Bagaimana mau dikatakan orang itu beramal soleh kalau dia berzina, kalau dia mencuri? Tidaklah dikatakan beriman pada saat dia berzina. Maka ketika dia bertaubat kepada Allah, barulah masuk dalam kategori beriman. Ketika dia beriman, bertaubat kepada Allah, berarti dia tidak lagi memiliki niatan untuk melakukan. Seperti itu, Bung. Jadi di Islam itu tidak segampang yang kita kira. Karena orang beriman itu kategorinya ya orang yang takut kepada Allah, bertakwa mereka. Namun kata Allah, zalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang agung. Kenapa? Karena umat Islam ini mewarisi surga. Kad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin itu. Ulaika hum, siapa mereka ini? Mereka yang mewarisi surga Firdaus. Gitu saudaraku. Jadi kalau di Kristen nih, kalian melakukan perbuatan baik aja terus. Mulai dari lahir sampai kalian mati, tapi menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi, neraka jahanam. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa? Anda tidak menyembah kepada pencipta. Makanya Yesus mengatakan kan, Yohanes 17 nomor 3, simple loh itu. Kalau saudara Kristen saya tidak ngeyel, saudara Kristen saya ini tidak dipengaruhi oleh si Kristus yang datang di padang gurun,
Ketika Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Tuh. Berarti kita tidak boleh mengangkat yang lain. Ada orang membangkitkan orang mati, kita angkat yuk. Sama seperti Tuhan. Ada loh yang mati demi dosa-dosa kita. Kita angkat yuk sehakikat dengan Tuhan. Tidak bisa. Yesus menggariskan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Bukan mengenal aku. Mengenal engkau satu-satunya Theos, satu-satunya Bapa, satu-satunya Elohim, satu-satunya Khalik pencipta. Dan, nah tuh, dan apa? Dan apa? Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Islam jelas. Islam jelas. Tuhannya Yesus yang datang Rabbus samawati wal ar, satu-satunya Tuhan. Dan Yesus yang datang melakukan penginjilan kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu iman kami. Tidak sempurna keislaman seseorang kalau tidak beriman kepada Nabi yang datang tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil kembali kepada hukum Musa. Kalau tidak beriman kepadanya, harus beriman. Nah, Yesus memberikan kemudian klarifikasi. Yesus kemudian memberikan peluang. Nah, kalau kita bertanya kawan, Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Yesus itu satu-satunya Tuhan? Nabi mana yang mengajarkan Yesus itu utusan Tuhan? Tidak bercampur aduk, tidak digabung. Tuhan yang satu-satunya turun melepaskan ketuhanannya jadi manusia. Enggak, satu-satunya Tuhan murni. Dan Yesus juga murni sebagai utusan Tuhan. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengajarkan Tuhan yang satu-satunya yang diperkenalkan Yesus itu turun, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan menjadi hamba, yaitu Yesus. Siapa itu? Ya Paulus, bang. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Maka tema kita kembali, siapa yang mengajarkan kemudian Tuhan itu menginkarnasi menjadi makhluk? Dialah nabi palsunya. Karena hidup kekal tidak bisa didapatkan kalau melewati dua konsep yang Yesus sampaikan. Tuhan satu-satunya adalah Bapa yang telah mengutus dirinya, dan dirinya hanyalah utusan atau alias Rasul. Demikian. Baik, terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Sedikit lagi boleh Bang Juma? Silakan. Baik. Seperti di Matius 15:24, tentu kita sepakat di mana Yesus diutus hanya untuk Bani Israel atau domba-domba yang tersesat di bangsa Israel. Nah, apakah ada secara eksplisit atau tekstual di Al-Quran juga yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat-umat manusia? Sedangkan saya belum dapatkan ayatnya Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan di dalam surah Asy-Syura, wa innaka latahdi. Surat keberapa Bang Juma? Bab? Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura ayat 52, kalau nggak salah surah ke 42. Nabi Muhammad diutus oleh Allah, apa kata Allah? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau membimbing seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus. Seluruh. Di dalam An-Nahl ayat 44. Aku wahyukan Al-Quran kepadamu, wahai Nabiku Muhammad, agar engkau mengajarkan kepada seluruh umat manusia apa yang harus mereka kerjakan di atas muka bumi. Kaitannya hubungannya kepadaku dan kaitannya hubungannya kepada sesama makhluk. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Anda manusia kan? Maka Nabi Muhammad diutus untuk saudara. Sedangkan Yesus, jangankan untuk dirinya, berdoa pun Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa bukan untuk mereka, untuk dunia. Aku berdoa hanya untuk murid-muridku, Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Jangankan kita bung, ketika Anda membawa Matius 15 nomor 24 itu ada tragedi yang sangat naif. Kenapa tragedi itu sangat naif? Kalau saya Kristen, membaca dalil Matius 15 itu, pecah kepala saya bang. Saya orang Bugis Makassar. Tidak ada darah yang sampai kepada Bani Israel. Kami berasal dari keturunan Raja-Raja Luwu.
Lah, bagaimana mungkin kemudian Raja Lu ini berasal dari keturunan Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub? Enggak ada. Enggak ada sejarah dari silsilah keturunan kami itu sampai kepada Bani Israel. Tak ada, enggak ada. Jadi ketika membaca dalil itu, ada seorang perempuan Kanaan percaya kepada Yesus, percaya sampai dia merangkak menuju kepada Yesus hanya untuk berbicara demi untuk menyelamatkan anaknya yang lagi sakit. Apa kata Yesus? Usir perempuan itu. Dari tadi dia mengikuti kita dengan cara berteriak-teriak. Apa kata wanita itu? Guru, tolong sembuhkan anakku. Kata Yesus, tidak pantas roti itu dirinya. Tidak pantas Yesus yang diberikan untuk anak-anak Israel diberikan kepada bangsa lain, diberikan kepada guguk. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus setelahnya? Besar imanmu ibu. Artinya Yesus mensahkan, Yesus memvalidasi, Yesus memberikan legitimasi bahwa di luar Yahudi yang percaya kepadanya hanya sebatas guguk. Karena memang dia pengajarannya hanya untuk Bani Israel. Coba polanya bagaimana? Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Lalu kalau ke-12 muridnya ini sudah dipesan kayak begitu, kita mau kemana? Paulus tidak masuk ke situ. Lukas tidak masuk ke situ. Markus tidak masuk ke situ. Penulis Matius tidak masuk. Penulis Yohanes tidak masuk. Penulis Wahyu pun tak masuk di situ. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Jangan engkau ke bangsa lain. Atau jangan kau masuk ke jalan orang Samaria. Tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Pergi ke Indonesia. Kalau di Indonesia ada Bani Yakub. Pergi ke Papua. Kalau di Papua ada Bani Yakub. Pergi di Timur Leste. Kalau di Timur Leste ada Bani Yakub. Makanya dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 16, masih ada lagi domba di luar aule. Aule dalam bahasa Yunani artinya halaman. Halaman rumah. Atau di luar Yerusalem, di luar tanah Yudea, di luar tanah Galilea. Masih ada domba juga di luar. Makanya masih ada domba di luar dari Yerusalem. Murid-muridnya disuruh pergi ke sana. Pergi kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Kenapa masih ada domba di luar Bani Israel? Coba Anda baca Yehezkiel 5 nomor 13. Bagaimana Tuhan menghamburkan sepertiga dari Bani Yakub ke seluruh penjuru bumi. Maka utusan-utusannya sebagai gembala-gembala diminta untuk kemudian menggembalakan domba-dombanya yang sudah berserak. Pergilah ke seluruh bangsa. Cari domba yang sesat dari umat Israel. Paulus enggak masuk dalam kategori itu. Saudaraku, kalaupun misalnya ada di antara ke-12 murid ini yang sesat, mengajarkan Yesus, menjual Yesus ke non-Yahudi, ingat apa pesan Yesus? Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Nggak boleh kita pungkiri itu. Akan datang, harus tergenapi. Akan datang dan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan juga orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Ke-12 murid Yesus. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih kalian orang pilihan yang 12 ini? Satu di antaramu adalah iblis. Jadi kemungkinan besar kalau ada murid Yesus atau namanya sama dengan murid Yesus atau anggaplah itu murid Yesus, maka berhasil nubuatan itu, yaitu Yesus palsu telah menyesatkan murid asli. Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Waspadalah. Makanya penekanan Yesus itu, kata waspada itu fokus kepada muridnya, karena murid ini pun berpotensi disesatkan oleh Yesus yang palsu. Itulah yang terjadi.
Makanya muncul agama saudara. Makanya tema ini kita angkat. Sederhana bung, sederhana. Kata Yesus di Yohanes 16, akan datang roh penghibur, seorang penolong lain yang aku minta kepada Bapa. Ketika ia datang, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang dikatakan. Kata Yesus loh. Dan apabila ia datang, dia akan memuliakan aku dan mengingatkan kamu tentang perkataan-perkataan yang telah aku katakan. Makanya kalau Anda melihat, kenapa pola keagamaan umat Islam itu lebih mirip dari ajaran Yesus? Karena roh kebenaran ketika datang kepada Nabi Muhammad mengajarkan pola ibadah yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Seluruh nabi sujud dalam beribadah. Bani Israel melalui kakek mereka Nabi Abraham alaihissalam diajarkan bertauhid satu Tuhan. Kemudian diajarkan berkurban hewan. Kemudian diajarkan bersunat. Pola ini ada di agama kami. Ketika roh kebenaran itu datang, kata Yesus, dia akan mengingatkan. Apa yang pernah aku katakan kepadamu? Satu aja kita ambil. Satu aja. Di mana pernah Yesus mengatakan kalau dirinya itu adalah rasul utusan yang terkutuk? Ada? Tidak ada. Yesus mengatakan apa? Di dalam kitab saudara, Yohanes 17. Permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang engkau berikan kepadaku sebelum dunia ada. Berarti Yesus itu, subhanallah, manusia mulia. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Dan daging ini yang adalah anak Maria adalah manusia yang diberikan kemuliaan. Makanya dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad datang, Roh Kudus kepadanya, orang jahil yang tidak pernah kemudian mengenal Torah, mengenal Injil, mengenal Yesus sedikit pun tidak pernah. Nabi Muhammad kemudian mendapatkan wahyu. Apa kata wahyu itu? Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Yesus yang kalian katakan terkutuk itu dikatakan di dalam Al-Quran beliau hamba Allah yang suci. Beliau yang diberikan kitab. Beliau yang ditetapkan menjadi nabi bagi Bani Israel. Manusia suci. Aku diberkati dimanapun aku berada, kata beliau. Berarti dia suci. Adakah itu pernah dikatakan oleh Yesus? Kalau dirinya itu adalah berasal dari ilahi. Yang berasal dari ilahi adalah manusia, makhluk yang suci. Berarti yang mati terkutuk di atas salib itu siapa, Rek? Roh Kudus itu ketika datang memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Nabi Muhammad lisannya seluruhnya Al-Quran. Ketika dia berbicara, malah ada satu surah yang dikatakan surah Maryam di dalam Al-Quran yang menceritakan betapa mulianya Nabi Isa alaihissalam, sosok yang lahir tanpa ayah itu. Terkemuka dia di dunia dan di akhirat. Sekarang bung, sekarang nih, kalau seluruh manusia anak keturunan Adam kita kumpulkan, Yesus pun hadir di situ kan? Karena seluruh keturunan Adam, Yesus hadir. Kemudian seluruh dosa-dosa yang ada pada keturunan Adam itu dikumpul, lalu ditumpuk di atas pundaknya Yesus. Pertanyaannya, di antara seluruh manusia yang hadir di situ, termasuk pembunuh, perampok, pemerkosa, siapa manusia yang paling banyak dosanya? Siapa manusia yang paling hina? Siapa manusia yang paling buruk? Yesus. Ini yang dikatakan mulia. Ketika ia datang, maka dia akan memuliakan aku. Makanya umat Islam ketika mengatakan nama Isa disambung alaihi salam. Apa artinya alaihi salam? Kepadanya keselamatan, bukan kutuk. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13 itu bikin perih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi katara, bahasa Yunaninya. Kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati digantung di atas salib. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
ia datang, dia akan memuliakan aku. Kok ini malah dikutuk? Ditanya, wahai saudaraku Kristen, ya paman, apa dosa Yesus? Sebutkan satu. Tak ada. Apa kesesatan Yesus? Sebutkan satu. Tak ada. Apa kesalahan Yesus? Sebutkan satu. Tak ada. Apa kehilapan beliau? Sebutkan satu. Tak ada. Lalu kalau tak ada, kenapa dia yang harus dikutuk sih? Bukankah Allah mengatakan di dalam kitab Mazmur 38, aku tidak akan meninggalkan orang-orang yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Bahkan Yesus pun melontarkan kalimat yang sama. Yohanes 8 nomor 29. Dia yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku. Sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran surah Maryam, aku selalu diberkati dimanapun aku berada. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap Bapakku. Kata siapa? Kata Nabi Isa alaihi salam. Sama. Dia yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia akan selalu menyertai aku. Disebabkan aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Subhanallah. Islam ketika menyebut oknum ini, alaihi salam, atasnya keselamatan. Kalau kalian nangis. Kenapa menangis? Kami mengingat jasa-jasanya. Kenapa jasanya? Mati terkutuk demi dosa kami. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang yang mulia mati terkutuk. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang aku benci. Bahkan 7 kekejian di dalam hatiku. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh orang mulia. Membunuh orang suci. Menamparnya. Meludahinya. Nonjok mukanya. Menelanjanginya, menggantungnya, menombaknya, membunuhnya. Itu adalah kekejian pada hati Tuhan, pada diri Tuhan. Sedangkan kita umat Islam ini mendudukkan beliau adalah manusia suci. Ada penyaliban, ada. Siapa yang disalib? Jangan tanya Quran. Lalu siapa yang harus kita tanya? Tanya saudara Kristen. Menurut Bible, yang disalib ini adalah manusia terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Siapa dia yang terkutuk ini? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Ada yang lapor di bawah komal kita ini. Santai kawan, santai, kita nggak hujat loh. Oke, mungkin ada tanggapan saudara Al-KTP. Baik. Ya, dari narasi Bang Juma udah sangat jelas ya. Jadi tidak ada perlu saya bantahkan. Cuman saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman. Kenapa saya selalu bertanya? Karena saya mengutip dari Matius 5:20 itu dengan jelas berkata, tertulis di situ ya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya makanya saya harus belajar. Terima kasih banyak Bang Juma. Sepertinya udah luar biasa apa yang disampaikan. Terima kasih Bang Juma. Saya sama-sama saudara. Ya. Siap. Al-KTP sehat selalu Abang. Oke, kita naikkan saudara kita. Apakah di sini ada Edis atau ada salah satu penggawa-penggawa penghujan? Kita naikkan Kiamat mungkin, atau RK, atau Agatha, atau Lina Tidak Jaya, atau mereka pura-pura nggak lihat. Nggak ada kawan, teu aya. Nggak ada satupun dari penghujat-penghujat itu yang sok-sok hebat Quran. Kesempatan loh, ini tema yang sangat menentukan. Islam Kristenkah yang benar? Wow. Kemana mereka ini kawan-kawan? Kita sudah ada kan bilang, coba kamu buka TikTok
undang orang-orang itu datang. Ini kita sudah buka, kurang apa lagi? Mana nggak ada satupun. 76 permintaan ke atas. Tak ada satupun di antara mereka yang berkoar-koar selalu mengatasnama, menjelek-jelekkan Islam. Kesini nggak ada. Jangan bilang mereka sedang tidur. Halo saudara David. Pura-pura tidur. Jangan minta naik bang. Kalau sekedar untuk mau belajar, dibawa aja. Bismillah. Oswalid, apa kabar? Dari sekte mana bang? Halo, Ya. Dari sekte mana? ya? Dari sekte mana abang ini? Allahu Akbar, Masya Allah. Halo bang. Yo bang, Iya, dari sekte mana bang? Katolik atau Protestan? Katolik bang. Katolik. Wah ini bagus ini. Agama Kristen yang paling senior ini. Iya. Sudah lama belajar tentang Katolik abang saya ini. Sudah bang. Oh, Masya Allah. Saya tidak salah orang. Boleh nggak memberikan benang merah dari pengajaran Yesus, lalu kemudian Vatikan, muncul ajaran Katolik, di mana Yesus memberikan legitimasi tentang agama Katolik ini. Silakan bang. Ayo bang, jangan bercanda kita. Kita berikan edukasi kepada saudara-saudara kita. Katolik itu agama Kristen yang paling berkarisma, yang paling tua di antara seluruh agama Kristen, sekte Kristen. Nah tentu Katolik ini yang lebih tahu mana benang merahnya dari Yesus yang datang kepada Bani Israel dengan Katolik. Agama komunitas orang Barat yang pertama kali membawa nama Yesus sebagai Tuhan. Nah coba silakan saudaraku. Saya kurang tahu bang yang begitu-begitu. Mati meja. Jadi bagaimana mungkin Anda beragama tapi Anda tidak tahu sejarah agama Anda itu gimana ceritanya? Yesus diangkat sebagai tokoh menjadi Tuhan di situ. Anaknya orang di Yerusalem bernama Yesus ketika di Katolik Vatikan itu jadi Tuhan dia. Itu kenapa bisa? Di tempatnya dia hanya nabi, di tempat Anda berubah jadi Tuhan. Naik level dia, setara dengan pencipta. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ayo saudara. Orang Katolik itu sejauh pengalaman saya kalau berdiskusi mereka santun. Kalau di Islam itu kan jelas nabiku Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 40, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Jadi Nabi Muhammad itu diutus sebagai nabi untuk seluruh manusia. Litubayyina linnas. Nah, sedangkan Yesus itu diutus hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Kok tiba-tiba ada Katolik? Dasar pengajaran Yesus yang senantiasa di sinagoge, sunat, puasa, sholat, sujud dalam beribadah, bertauhid,
syahadatain, Yohanes 17 nomor 3, itu mencerminkan dirinya sebagai seorang muslim yang taat lagi. Sedangkan Katolik ini mencerminkan pribadi-pribadi yang justru bertentangan dengan Yahudiannya Yesus, kemuslimannya Yesus, kesolehannya Yesus. Jadi Yesus itu anak soleh. Sedangkan orang Katolik ini adalah orang Kristiani. Nah, pertanyaan saya, kenapa bisa bang dari anak soleh kok tiba-tiba ada orang-orang Kristiani mengaku pengikutnya? Nabi mana yang mengajarkan itu? Abang bisa jawab, kalau tidak kita naikkan yang lain. Naikkan yang lain saja bang. Baik, saudara Oswalid, siap ya bang ya, panjang umur, tetap belajar, semangat belajar. Kita cari, ya, kita cari saudara kita yang ini. Ah, ini kayaknya nih. Halo Bunda Domba. Bunda Domba, apa kabar? Bunda Domba lagi di mana, Bun? Bunda Domba lagi di mana? Aduh, kepencet kayaknya, Om. Hah? Apanya yang kepencet? Kepencet. Apanya yang kepencet? Turunin aja, turunin. Turun sendiri ya? Nah, ini dia. Kita sambut pendeta dari Pulau Seribu. Treng deng deng. Saudara John dan saudara Legino, apa kabar? Apakah hari ini sudah mencicipi makanan lezat? Alhamdulillah bang. Muslim? Apa bang? Muslim? Muslim bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara Legino, Saya dari Langkat, Bang. Langkat, Masya Allah, Jawa Barat. Ya, gimana Bukan saudara? Jawa Barat. Enggak Jawa Barat, tuh Sumatera. Oh, Sumatera Utara. Oke, sip. Apa kabar? Baik. Ini lagi di gereja atau di mana? Lagi apa, Bang? Santai-nyantai aja, Bang. Oh, santai. Ibadahnya Bang, Minggu apa ini, Sabtu, Bang, aku abang ini? Mau nanya ya, Bang. Boleh, Bang? Dari sekte mana dulu? Katolik apa Protestan? Saya Legino dari Katolik. Katolik. Oh ya, silakan. Terkait dengan Mau tema nanya, Bang. kita, Bang ya. Ya, mau nanya aja. Silakan. Karena kami berdolos bersaudara, 2 yang Katolik, cuman yang 10 itu Muslim. Hah? Cuman keluarga saya Muslim, ya. Muslim? Allahu Iya. Akbar, Masya Allah. Keluarga saya Muslim, cuman saya Katolik. Siap, siap. Cuman Biasa itu kami, terjadi. kami Muslim semuanya, keluarga saya itu toleransinya tinggi, Bang. Nggak Iya, ada betul. menyalahkan Siap. agama gitu. Betul, betul. Cuman saya mau tanya ya, Bang ya. Siap, silakan, Bang. Macam saya lah sudah murtad. Apakah saya ada hukumnya dibunuh gitu, Bang? Jangan menanya itu aja, Bang. Bunuh? Iya, kalau katanya kalau murtad wajib hukumnya dibunuh. Bisa ada Ada- dalilnya, tunjukkan ke kita, Bang. Ini yang nanya teman-teman, Bang. Dalilnya nggak tahu saya itu. Katanya ada di hadis katanya. Oh, ya. Jadi yang di hadits itu adalah orang Islam yang berpura-pura Islam. Jadi ada orang non-Muslim masuk kemudian ke Islam, berpura-pura masuk Islam untuk mencari kelemahan Islam. Itu berbicara mengenai asbabul wurudnya, itu berbicara masalah mengenai peperangan, masa peperangan Islam baru Islam itu diajarkan. Ada yang pura-pura masuk ke dalam tubuh Islam untuk mengetahui kelemahan pasukan dari Islam. Habis itu dia keluar, bersatu kembali dengan pasukannya, lalu menyerang umat Islam. Nah, itu yang wajib dibunuh pada zaman itu, zaman peperangan.
Kalau sekarang enggak, di Islam malah begini ayatnya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard, faka'annama qatalan nas jami'a." Barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa alasan yang dibenarkan kemudian oleh hukum, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Gak boleh. Gak boleh di Islam itu membunuh. Abang, kalau Anda belajar sejarah, Nusantara ini sebelum menjadi NKRI itu terdiri dari beberapa negara-negara yang berbentuk kerajaan, di mana pemimpin-pemimpinnya itu menganut agama Islam dan prajurit kerajaan itu pasukannya Islam. Kerajaan-kerajaan Islam itu berdiri dengan sangat kuat. Lalu kemudian ada fase di mana Indonesia sebelum jadi Indonesia, Nusantara ini pulau-pulaunya itu ada beberapa banyak pesantren-pesantren kemudian yang berjuang untuk bahu-membahu memerdekakan NKRI dari penjajah yang notabene-nya beragama Kristen, Bang. Otomatis penjajah ketika datang punya budak, ya toh? Punya pekerja, punya mata-mata, punya tukang kebun, punya tukang masak, tukang bersih-bersih. Ya, tentu juga yang tukang memuaskan biologisnya. Itu kita tidak bisa pungkiri. Nah, mereka pasti seakidah, seagama dengan penjajah. Ketika kemudian orang Islam berhasil mengusir penjajah, Bang, tentu mereka yang non-Islam ini, kalau Islam itu agama kejam, ya dibunuh toh. Rumah-rumah ibadahnya, gereja-gerejanya diratakan toh. Tapi tidak boleh, kata Allah, "Man qatala nafsan bighairi nafsin," barang siapa yang kemudian melenyapkan, membunuh satu manusia pun, au fasadin fil ard, faka'annama qatalan nas jami'a, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Gak boleh. Tidak sama di Bible. Coba Anda baca salah satunya dalil dalam Ulangan 20 nomor 10. Apabila engkau mengepung satu kota atau satu negara untuk kau lumpuhkan, ajaklah mereka berdamai. Apabila mereka menerima engkau berdamai, maka bunuhlah. Maka perbudaklah mereka. Jadikanlah mereka budak dan bekerja untukmu. Jadikan mereka budak. Apabila negara itu yang telah kau kepung itu menerima engkau sebagai tamu, kamu sebagai tamu di negara itu, jadikan mereka budak. Ulangan 20 nomor 10, 11, 12, 13, 14. Namun apabila orang di negara itu menolak engkau, apa perintahnya, Pak? Bunuhlah semua dan jangan kau biarkan satu orang laki-laki pun yang tetap hidup. Dalil itu ada nggak di Al-Quran? Tolong tunjukkan orang-orang yang sudah mu'allaf untuk menunjukkan dalil seperti itu di dalam Al-Quran. Kalau Anda melihat Al-Quran surah At-Taubah, di situ justru menceritakan hal yang terbalik dari apa yang ada di dalam Ulangan. Kalau kita dalam At-Taubah dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahadun minal musyrikin istajarah, kata Allah, jika di antara kaum musyrikin, orang-orang kafir, ada yang meminta perlindungan kepadamu, ini dalam keadaan perang, ada yang minta perlindungan, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan kalam Allah. Bukan cuma dilindungi. Apa kata Allah? Lalu antarkanlah dia ke tempat yang aman. Islam. Tapi kalau di Ulangan 20 tadi, bunuh, jadikan budak. Di Islam tidak, Bang. Makanya kalian minoritas tapi aman kan di Nusantara ini? Alhamdulillah, aman kan kita? Kita belum merasakan kalian yang mayoritas, kami yang minoritas. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau saudara-saudara saya ini yang mayoritas di Nusantara ini, mulai dari 01, 02, 03, 04, di ibu kota negara, seluruhnya
dari kalian, kemudian di provinsi, gubernur, wakil gubernur, semuanya kalian. Kira-kira apa yang terjadi terhadap Nusantara ini? Bang, nanya lagi nih ya bang. Satu lagi bang, silakan. Iya. Bang, sebetulnya yang ini ya, kalau dibilang kafir-kafir itu kan rasa ringan. Sebetulnya yang dibilang kafir itu bang, siapa bang? Apakah muslimnya sendiri ataukah di luar muslim bang? Itu aja nanya bang. Iya, jadi begini saudara. Kalau Anda lihat kata kafir ini, kafara, artinya ingkar, artinya menutup diri. Ingkar, menutup diri, tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, tidak menerima Nabi Muhammad itu sebagai nabinya. Itu kafir adalah menolak Allah, menolak Nabiullah. Itu kafir. Jahat enggak itu bang? Enggak. Itu enggak jahat kafir itu. Kafir itu, kata kafir itu justru mendudukkan saudara-saudara Kristen kami pada porsi yang baik. Barang siapa yang kafir kepada Allah, barang siapa yang ingkar kepada Allah dan kafir kepada Nabi Muhammad dan ingkar kepada Nabi Muhammad, nggak ada yang jelek di situ. Bahkan Paulus pun mengatakan dalam dalam Galatia 2 nomor 14, kafirlah orang yang hidup, kafirlah orang yang tidak bersunat. Itu kata Paulus. Sedangkan kalau kita melihat bang, kesalahan Bible, kenapa kata kafir ini menjadi sesuatu yang konotasinya buruk? Karena Lembaga Bible Indonesia mengambil kata raka, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan mengambil bahasa Arab, yaitu kata kafir. Sehingga kata raka dalam bahasa Yunani yang artinya, mohon maaf, goblok dan bodoh dan juga goblok, tolol, bahlul, itu menjadi sesuatu yang buruk artinya. Misalnya dalam Matius 5 nomor 22, barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, maka dia akan dihadapkan ke mahkamah agama. Barang siapa yang berkata jahil, maka dia akan kemudian diserahkan ke dalam neraka. Jadi kata kafir itu menjadi buruk jadinya gara-gara Lembaga Bible Indonesia bang. Kata raka yang harusnya artinya bodoh itu diganti menjadi kafir, sehingga kata Quran kafir ini menjadi buruk, sehingga kalian gak enak disebut kafir. Padahal Ya, kafir bang, itu menolak Allah, menolak Nabi Muhammad. Nah, kalau kalian menyebut kami apa? Domba bang. Bukan cuma domba. Nah, sekarang kalian kita menyebut kami lanjut, juga Bang. domba sesat. Halo, Bang. Sabar bang. Agama kasih Kristen menyebut orang di luar Kristen dengan sebutan binatang. Domba sesat. Kalian menyebut kami domba sesat. Domba, binatang, sesat itu na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dua tuduhan yang sangat menyakitkan umat Islam. Tapi katanya ajaran kasih. Kami hanya menyebut Anda kafir. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad, kafir, menutup diri. Bahkan Paulus sendiri mengatakan orang yang tidak bersunat itu kafir. Harusnya Paulus yang Anda tanya, "Hei Paulus, kenapa kau mengatakan si Ucok yang pakai helm ini kafir?" Gitu saudara. Saya kira saya boleh bertanya atau udahlah bang, nggak apa-apa bang. Udah jelas, paham semuanya bang ya. Makasih banyak bang penjelasannya. Ayo bang, makasih bang. Makasih saudara Legono, sehat selalu, Amin. panjang umur dan perbanyak lagi mendalami Bible. Ya, kita turunkan, kita naikkan. Waktu saya masih ada sedikit, kita naikkan teman-teman kita yang lainnya bang ya. Tak enak murai di pikutanai. Deh, mana di pawang morena kutana mesa lah ako mo. Tinanaero. Ada siapa di bawah? Kok ada yang naikkan ya? Ada ini. Ada Bang Handi kah di bawah? Oh, ini kan akunnya Bang Sadli, akun yang kukasih ke dia. Artinya moderatornya banyak. Oke, selamatkan Malan. Solada, saudara. Selamat siang, Iya. Juma.
Jumat. Ya, siang saudara. Iya, siang. Iya. Ya, gimana? Dari Katolik bang atau dari Protestan? Iya, ke Protestan. Mahal sekali. Bang Juma. Ya, sabar, sabar bang. Ya, silakan bernarasi bang. Bukan saya bernarasi Bang Juma. Saya kepingin itu mau belajar Bang Juma. Belajar juga sama Bang Juma. Ya, salam balik ya. Ya, Bang Juma. Iya. Ya, berdasarkan tema Bang Juma angkat bahwa siapa nabi palsu itu. Iya. Ya, saya tanya sama Bang Jumat, menurut Bang Jumat Yesus itu nabi palsukah atau bukan? Kalau anak Maria yang datang penginjilan di tengah-tengah Bani Israel itu asli bang. Matius Yesus 21, Matius 21 nomor 11. Dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Sebagai nabi, dia memperingatkan muridnya Bani Israel agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepadanya, kepada muridnya. Dan ciri-ciri dari nabi palsu itu dilihat murid-muridnya, pengikut nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan. Itu ciri-ciri nabi palsu bang. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda pengikut nabi palsu. Tertulis di mana? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Iya. Nabi palsu kah atau bukan, itu yang saya tanya. Menurutmu? Kalau Yesusnya bang, yang utusan kepada Bani Israel bukan nabi palsu. Dia itu rasul untuk Bani Israel. Nah, sekarang saya tanya dulu. Yesus, apakah nabi yang lahir dalam seperti Yesus lahir dalam kandungan Bunda Maria seperti Roh Kudus? Yesus bukan Roh Kudus. Akhirnya dari mana barakallahu fikum. Ya. Dari mana tahu bukan Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, Bang. Baca surah Matius pasal 1 ayat 20. Dari 18 dulu. Ya. Silakan. Tentang Yesus. Ayo. Ayat 20. Iya. Iya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya. Kenapa Bang Juma katakan bahwa Yesus itu bukan Roh Kudus? Maksudnya Maria mengandung dari Roh Kudus, Maria mengandung dari penyampaian Roh Kudus kepadanya pada bulan ke-6. Gabriel datang. Saya tanya sama Bang Juma, Allah itu roh atau bukan? Bukan. Kenapa? Apa dasarnya? Roh itu makhluk. Bukan. Baca surat Kejadian pasal 1. Ya, tunggu. Saya tanya dulu, definisi roh itu apa, Bang? Hah? Roh itu adalah? Iya, saya tanya dulu, Allah itu roh atau bukan? Bukan, makanya definisikan dulu roh. Roh adalah? Roh. Allah itu kan Roh adalah? Roh adalah? Bunda Maria dalam bentuk apa? Roh atau Saudara, roh adalah? Loh, kok nangis? Saya bertanya saudaraku, roh adalah? Allah itu adalah roh. Ketika Iya, Tuhan saya enggak ke situ dulu supaya Anda paham bahwa selama ini Anda memperbodoh diri Anda. Saya tanya dulu, roh adalah? Iya, roh adalah Allah sendiri. Roh itu Enggak, Allah. bukan. Itu kepercayaan, Bang. Itu doktrin, itu doktrin pembodohan. Saya tanya, roh adalah secara ilmiah, coba Anda definisikan. Roh adalah? Ya, saya Saudara tanya dulu, Anda. roh Allah itu bukan makhluk, ya. Dia roh kita bukan Allah, betul. Oh, ini ada yang nombak dari bawah ini, ada peringatan. Janganlah kayak gitu, teman-teman. Kita kan diskusinya baik. Definisikan dulu, Bang. Roh adalah? Iya, roh itu adalah kalau secara apa? Memang roh itu adalah makhluk.
ya ada makhluk halus. Ya. Berarti kalau Anda mengatakan Allah adalah roh, berarti Allah adalah makhluk halus. Betul? Iya. Begini Bang Tuma, sudah dari. Berarti Anda menyembah makhluk halus, gitu? Aku bukan menyembah itu. Loh, tadi Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Dan Anda mendefinisikan roh adalah makhluk halus. Berarti Tuhan Anda adalah makhluk halus. Betul? Oh, bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Definisi roh tadi ini apa? Roh adalah makhluk halus. Theos adalah roh. Berarti Anda penyembah makhluk halus. Betul? Bukan itu, bukan betul, tidak betul. Saya tidak mau. Nih, saya ulang lagi, saya ulang. Roh adalah ada Kasper datang. Kasper, thank you Kasper. Hantu